Hai semuanya, perkenalkan nama aku Lutfiana dari Universitas Terbuka Surabaya dengan NIM 0549655137. Di video ini aku mau jelasin tugas praktik 1 tentang deklarasi variabel, array, dan linked list menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini aku pakai JetBrains, kalau kalian mau pakai VS Code atau semacamnya juga boleh. Oke, langsung aja kita mulai dari soalnya dulu. Kita lihat soalnya. Di sini terdapat 5 buah soal. Dari soal yang pertama, yaitu kita disuruh untuk membuat deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Langsung aja kita ke berkodingannya. Kita bikin slash dulu buat sebagai tanda kalau ini untuk soal yang pertama. Oke. Pertama, aku bikin sebuah variabel dengan tipe data integer yang namanya struktur baris. Data integer ini dipakai buat nyimpen angka bulat, jadi bisa angka positif, negatif, ataupun 0. Kalau kita print, hasilnya bakal keluar. Ini contoh dasar banget, tapi penting buat paham konsep variabel. Lanjut ke bagian kedua. Aku bikin variabel bertipe string dengan nama kata baru. Kodenya kayak gini. String kata baru sama dengan deklarasi tipe data string. Nah, tipe data string ini digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter. Misalnya kata, kalimat, atau bahkan paragraf kecil. Di sini aku langsung isi variabelnya dengan teks deklarasi tipe data string. Waktu dijalankan, hasilnya nanti kayak gini. Jadi kalau ini tuh buat angka, string itu buat teks. Ini sering banget dipakai kalau kita butuh nyimpen data kayak nama, alamat, pesan, dan sebagainya. Masuk ke soal ketiga. Nah, sekarang masuk ke bagian yaitu array satu dimensi. Aku bikin array dengan nama 4 angka, yang isinya ada 4 angka yaitu 7, 10, 20, dan 23. Kodenya kayak gini. In, kurung siku, 4 angka sama dengan kurung kurawal, 7, 10, 20, 23. Di sini, in kurung siku artinya array yang berisi tipe data integer. Dan tanda kurung kurawal itu buat ngisi data awalnya. Terus supaya datanya bisa ditampilkan satu persatu, aku pakai perulangan for each. Java for dalam kurung in angka 4 angka. Lalu kita print.
dan hasilnya akan keluar saat kita run. Artinya semua isi array ditampilkan dalam satu baris. Array kayak gini berguna banget kalau kita mau nyimpan banyak data yang sejenis, misalnya daftar nilai, harga barang, atau nomor ID. Oke, lanjut ke soal keempat, yaitu array 2 dimensi. Yang agak sedikit lebih kompleks, tapi sebenarnya konsepnya sama dengan soal yang ketiga. Aku kasih nama angka, dan isinya adalah data berupa teks angka yang aku simpan sebagai string. Kita buat kodenya. Jadi di sini kita punya 3 baris dan 3 kolom. Baris pertama isinya 1, 3, 5. Baris kedua 14, 19, 20. Dan baris ketiga 22, 27, 29. Kalau aku tampilkan semuanya pakai 2 perulangan, hasilnya bakal kelihatan kayak tabel angka. Array 2 dimensi ini sering banget dipakai buat nyimpen data yang bentuknya mirip matriks, jadwal, atau posisi koordinat. Sekarang masuk ke bagian yang terakhir, yaitu linked list. Linked list ini mirip kayak array, tapi bedanya lebih fleksibel. Kalau array itu ukurannya tetap, linked list bisa ditambah ataupun dihapus elemen dengan mudah, tanpa harus bikin ulang strukturnya. Pertama, kita perlu import library-nya dulu dari java.util.linkedList. Lalu kita bikin kodenya kayak ini.
Nah, sekarang linked listnya punya isi 22, 14, 44, 60, dan 72. Kalau ditampilkan, hasilnya bakal muncul kayak gini. Linked list ini cocok banget kalau datanya sering berubah. Misalnya buat antrian pelanggan, daftar tugas, atau data yang sering ditambah dan dihapus. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang berbagai jenis deklarasi variabel dan struktur data di Java. Mulai dari yang paling dasar kayak integer dan string, sampai yang lebih kompleks kayak array 2 dimensi dan linked list. Intinya, setiap tipe data punya fungsi masing-masing tergantung kebutuhan program yang mau kita buat. Semoga penjelasan ini bisa bantu teman-teman yang lagi belajar Java juga. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di tugas berikutnya.